Makin besar, Makin makin repot, rempong nggak sih, Bayu? Makin seru deh pokoknya di rumah aku tuh kayak PAUD mini gitu. Jadi harus semangat gitu. Nah repotnya seperti apa sih Bu? Kan masing-masing udah kegiatan mulai sendiri nih. besar, pasti pengen ini, yang satu pengen itu. Soalnya aku tuh dari dulu cita-citanya pengen jadi ibu yang segala tahu gitu. Maksudnya pengen tahu tuh mereka tuh sekarang lagi sibuk apa sih, lagi ngerjain apa sih gitu. Jadi tiap tuh aku atur gitu. Emang nggak terlalu bagus sih kalau semuanya diatur, tapi maksud aku pengen ngebiasain mereka untuk tahu dulu baiknya gimana, etikanya baik dulu, adabnya baik dulu, baru nanti mereka kalau udah biasa ya udah tinggal dibiasainnya kebiasaan baik gitu. Cuman kan pusing sih. Bayu. Pengennya ke sana karena supaya dia tuh kayak bro banget sama ibunya. Jadi kan kalau bro gitu kan semua diceritain kan. Kayak misalnya pengennya tuh aku tuh iya si ini tuh udah crush ini tahu mami gitu. Aku tuh seneng. Dan bedanya kalau sama zaman aku dulu mungkin kayak kalau zaman dulu kan kita takut banget sama orang tua kita buat ngasih tau kalau udah suka anak. Kalau aku sekarang nggak boleh memungkiri zaman ya kan, pasti lebih kesini tuh anak lebih cepat mateng. Nah kita dengerin aja dia mau cerita apa gitu. Cuman pusing nggak sih untuk nurutin, satu pengen ini, satu pengen itu, yang satu lagi pengen Iya pasti. Tapi nggak masalah, namanya emang udah risiko kan dikasih percaya sama Allah dapet anak 3. Jadi ya udah, berarti Allah percaya sama aku tuh bisa jadi ibu yang the best, alias besti gitu. Aduh poninya jarang lagi nih. Bayu nih. Poni Eka bisa ranjang. Tapi Bayu ibaratnya mereka udah makin besar-besar, ibaratnya ya Allah ini anak-anak kok udah makin besar-besar gitu. Iya, nggak nyangkul, alias nggak nyangka tiba-tiba anak aku udah umurnya 1 dekade gitu ya, yang paling gede udah 2 digit gitu. Jadi aku ngerasa kayak ya Allah masya Allah, ya udah berarti ini juga jadi buat kita orang tuanya jadi makin harus hati-hati. Karena kita harus nyontohin yang lebih baik lagi. Dianya juga kan belajar, anak tuh kan kebanyakan belajar dari apa yang mereka lihat daripada yang mereka denger gitu kan. Jadi sembari kita kasih tau pakai mulut, sembari kita contohin gitu. Tapi nggak gampang loh jadi mandornya mereka, Bayu. Bener, jadi kalau menurut aku itu istri dan ibu itu adalah mandor. Jadi buat yang belum nikah coba ajak ngobrol-ngobrol teman-teman kulbang ya, dan juga teman-teman mandor, coba gimana Pak, susah nggak sih ngatur orang? Karena kan ngatur orang ya, bukan ngatur barang, pasti lebih ada challenge-nya gitu. Tapi suami ikut andil nggak sih dalam anak Atau sempat ini mengasuh anak-anak, ibaratnya atau dia lepas wah tangan? semua lu apa sih kerjanya ngumpet gitu nggak sih? Iya ibaratnya kalau malam-malam kalau anak batuk sakit panas yang bangun dia aku gitu. Dia mah bernyanyi dengan suara gitu, nggak masalah itu udah. Ya udahlah ya. Tapi kesel nggak sih aslinya, Bayu? Iya kesel, tapi mau gimana lagi? Masa mau kita pindahin tidur di garasi kan nggak mungkin ya. Ya udah terima aja, mungkin jalan hidup dan kodratnya begitu. Ya udah. Nggak dikasih karena belum, kan waktu itu udah dibeliin mainan gitu, nggak boleh sering-sering. Ya udah nggak apa-apa, aku punya THR gitu kalau bete. Tapi aku nggak kasih jajan kecuali kalau di sekolah misalnya dikasih tau kan lagi ada bazar nih, kita lihat dulu harganya berapa. Terus sama kalau yang udah gede kita suruh dia bikin perhitungan dia mau jajan apa, dan nggak boleh tiap hari, seminggu maksimal 2 kali, dan itu nggak boleh mahal-mahal. Supaya dia tahu arti uang, dan dia tahu bahwa ya makanan terbaik yang makanan dari rumah. Tapi disetokin selama sebulan uang untuk kebutuhannya mereka sendiri. Tergantung usahanya dia. Kalau yang paling besar udah tulis aku mau jajan ini harganya segini. Di situ ada di kantin ada apa aja dan harganya berapa. Jadi beli sama dia. Jadi dia tinggal bilang aku mau jajan ini gitu. Tapi nggak boleh banyak sama kita. Oke. Mereka menghargai arti uang, lagi uang.